jadi mungkin tidak hanya di Bantul ya, mungkin secara nasional begitu. Jadi sampah itu kan menjadi masalah ya. Jadi intinya kan semua orang itu menghasilkan sampah begitu. Tetapi kalau diminta ngurusin sampahnya kan nggak mau. Kemudian juga kalau dekat dengan sampah juga nggak mau gitu. Padahal sampah itu kita hasilkan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagian besar itu masih melihat ya, atau mungkin beranggapan bahwa sampah itu adalah sesuatu yang sudah tidak berguna begitu, tidak bernilai begitu. Nah ini yang mengakibatkan ya sampah itu banyak menimbulkan masalah kan begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga memang ya kita sadari bersama memang masalah sampah ini menjadi masalah kita semua. Jadi kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah itu juga masih perlu untuk didorong, ditingkatkan lagi. Kemudian juga ya inovasi atau mungkin juga kebijakan-kebijakan terkait dengan masalah pengelolaan sampah yang harus dilakukan oleh para pihak, terutama juga oleh pemerintah daerah ini memang perlu untuk tetap didorong. Jadi memang ini dalam rangka untuk mengatasi permasalahan sampah ya khususnya di Bantul memang harus banyak dukungan, ya, banyak keterlibatan dari berbagai pihak. Ya. Harus ada upaya-upaya yang ya tidak seperti biasanya, ya. Karena memang ya sekarang sampah itu kita tidak bayangkan begitu. Berapa tahun yang lalu kalau orang menghasilkan sampah itu kan harus istilahnya kalau belanja harus datang, kalau makan harus ke warung kan dulu kan seperti itu. Sekarang kan yang terjadi kan sampah itu kan datang ke kita tidak usah sampah sudah datang ke kita ya. Belanja online semua, kirim ada kemasannya, kemudian mau makan ya makanannya sudah sampai di rumah ya. Akhirnya memang ya perubahan pola perubahan teknologi perubahan cara hidup ya, perkembangan teknologi itu kan juga berpengaruh terhadap permasalahan sampah. Jadi ibaratnya itu yang dulu kita tidak prediksikan ya, itu sekarang terjadi ya. Sehingga kita antisipasi untuk mengatasi permasalahan itu kadang kita terlambat ya. Jadi ini yang terjadi saat ini seperti itu, sehingga memang perlu upaya-upaya terobosan-terobosan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan sampah ini yang kian hari itu tidak semakin mudah ya. Sekarang bisa dibayangkan ya, kita mau buang sampah saja gitu kan, misalnya mau bangun tempat pengolahan sampah dan sebagainya itu kan sudah ya orang sudah melihatnya itu besok mesti bau, besok mesti akan ada gangguan-gangguan dan sebagainya. Padahal itu juga untuk mengatasi permasalahan sampah kita. Dan memang kita ya belum menemukan ya teknologi yang terbaik atau cara yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi masih perlu uji coba, perlu trial and error seperti itu. Tapi ini harus kita lakukan karena memang ya kita harus melayani sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, tetapi ini tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, harus keterlibatan dari semua pihak ya. Jadi Bantul Bersama ini adalah satu konsep yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengatasi salah satunya permasalahan sampah, di mana Bantul Bersama ini kan paling tidak ada 3 hal ya. Pertama adalah bagaimana mendorong terjadinya perubahan perilaku di level sumber sehingga masyarakat mau melakukan pengurangan sampah ya, melalui pemilihan dan sebagainya. Yang kedua kita juga harus tadi menyediakan perangkatnya ya, infrastrukturnya begitu, fasilitasnya, karena memang kita tidak bisa hanya mengandalkan perubahan perilaku begitu. Kemudian yang kedua juga tadi kami sampaikan terkait dengan peran gitu. Jadi
pemerintah kalurahan melalui badan usaha milik kalurahan ini juga didorong gitu, jadi untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha dalam rangka untuk pengurangan sampah, sehingga sampah ini bisa ya paling tidak dikurangi di tingkat kalurahan. Nah, yang belum tertangani di level sumber tadi di masyarakat melalui perubahan perilaku, perubahan budaya, kemudian yang belum bisa terselesaikan juga di kalurahan. Nah, ini tugas dari pemerintah daerah untuk menyediakan tadi apa perangkatnya, sarana prasarananya, fasilitasnya untuk melakukan pengolahan sampah. Ini memang 3 hal ini harus dilakukan secara bersamaan. Tidak bisa hanya mungkin mendorong bagaimana perubahan perilakunya, ya, terus kemudian tidak bisa hanya dilakukan dari membangun infrastrukturnya saja. Ya kalau hanya membangun infrastrukturnya saja, masyarakatnya tidak mau melakukan pengurangan, ya volumenya nggak akan berkurang begitu. Terus kemudian yang berikutnya harus ada dukungan dari pihak pemerintah kalurahan begitu, karena memang kalurahan sendiri juga memiliki badan usaha, dalam hal ini badan usaha milik kalurahan, sehingga mereka bisa terlibat dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan sampah di wilayahnya, paling tidak mengurangi permasalahan sampah yang ada di wilayahnya, dalam hal ini di kalurahannya ya. Jadi konsepnya ini kan bersama itu kan seperti itu, kolaboratif ya. Bersama itu selain bersih sampah 2025 tapi maknanya adalah kolaboratif ya, tadi bersama ya antar pemerintah daerah, terus dengan masyarakatnya, dengan kelurahannya, mungkin dengan perguruan tingginya, dengan pihak-pihak mungkin pengusahanya. Terus kemudian kalau dari level masing-masing kelurahannya ya kerjasama antar kelurahannya melalui badan usaha milik kelurahannya. Jadi tidak terkotak-kotak. Jadi ini menjadi permasalahan bersama dan harus diselesaikan secara bersama pula. TPA Piungan itu kan sudah sudah penuh begitu, sudah penuh. Jadi TPA Piungan itu dimanfaatkan oleh 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta. Jadi karena sudah penuh, berarti kalau tidak ada upaya-upaya yang dilakukan di sumber sampah ya. Sumber sampahnya kalau di TPA kan berasalnya dari kabupaten kota. Nah, nanti TPA-nya sudah penuh begitu, sampahnya masuk terus ya, kan rano nggone kan begitu. Ya ini kan nanti kan akan menjadi masalah kan begitu. Sehingga memang ya harus bersama-sama kita biar nanti TPA Piungan tetap masih bisa menampung sampah kita. Ya piye carane, kalau orang Jawa itu ya kita harus mengurangi sampah sehingga TPA-nya itu volume sampah yang ke TPA menjadi semakin berkurang. Sehingga kan ya nek omongan iki iso ambekan ya TPA-nya masih bisa berjalan begitu. Jadi ini harus bersama-sama. Ya, harus bersama-sama. Jadi karena TPA itu kan akhir sumbernya dari mana? Dari kabupaten kota. Biar TPA masih tetap bisa berjalan dengan baik ya, karena di sana sudah penuh ya, bagaimana biar tetap berjalan ya, berarti kan di hulu harus ada perlakuan ya. Tadi kalau di Bantul ada Bantul bersama. Ada 3 hal tadi yang harus dilakukan kan itu. Jadi TPA ini kan dihilir ya, hilir. Terus sumbernya itu kan dari Sleman, Bantul, dan kota. Itu rata-rata ke TPA Piungan itu kurang lebih 743 ton per hari, ton sampah per hari. Ya, kalau misalnya 1 bulan itu 25 hari gitu, 25 hari kerja begitu. Karena kalau minggu kan libur ya, tinggal kalikan saja 25 kali 750, sudah berapa ribu ton sampah masuk ke TPA Piungan per bulannya. Nah itu tadi kan kelihatannya sepele ya, mungkin dari rumah kita hanya mungkin saat bekas plastik, bekas kantong kita belanja. Nah tapi kan kalau orang wong Bantul wong piro sing buang, wong Sleman wong piro, wong kota wong piro ya akhirnya banyak, akhirnya jadinya 743 ton per hari itu. Nah tapi kan kalau orang wong Bantul wong piro sing buang, wong Sleman wong piro, wong kota wong piro ya akhirnya banyak, akhirnya jadinya 743 ton per hari itu. Yang jadi masalah itu yang membuat TPA cepat penuh itu adalah
terutama sampah-sampah yang anorganik, terutama plastik. Plastik-plastik misalnya kresek. Ya, kalau plastik jenengan bisa bayangkan, plastik itu beratnya ringan gitu ya, tapi kan dia membutuhkan ruang yang banyak. Ya, plastik sekilo diremet gitu kan, ya, sekilo kan oke gitu. Ya, kalau di sana ya akhirnya makan ruang pertama. Kedua, dia kan untuk terurainya butuh waktu yang lama, tidak hanya setahun 2 tahun. Nah, sehingga kan karena tidak mudah terurai, ya akhirnya menjadikan cepat penuh. Beda kalau dengan organik, ya organik 1 kilo misalnya, nanti dalam waktu mungkin 2 minggu dia sudah terurai menjadi tanah, ya volumenya menjadi semakin kecil, dan dia juga terurai mungkin ada organisme yang di sana kan begitu, yang melakukan proses pembusukan kan begitu. Plastik kan enggak. Ya, meskipun kalau dari persentase plastik itu lebih kecil dari organiknya, tapi memakan ruangnya itu lebih banyak. Sampah itu kan menjadi tanggung jawab kita. Penghasil sampah itu adalah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sampahnya. Penghasil sampah itu siapa? Ya kita ini, individu-individu ini kan sebagai penghasil sampah. Itu harus bertanggung jawab. Terus kemudian yang kedua, kita harus merubah paradigma bahwasanya sampah itu adalah mempunyai nilai. Sampah itu dikatakan tidak punya nilai kalau apa? Campur. Organik, anorganik, sisa makanan campur, ya sudah nanti kotor semua, itu nggak akan punya nilai. Biar punya nilai bagaimana? Dipilah. Ya, kalau sudah dipilah nanti menjadi apa? Komoditi, menjadi komoditas itu. Ya, tuh, sehingga pertama tadi, jadi sampah menjadi tugas kita semua. Kemudian bahwa sampah itu paradigma bahwa sampah itu adalah sesuatu yang punya nilai. Ya, mempunyai nilai dalam arti dia nanti bisa dimanfaatkan oleh sektor yang lain. Ya, gitu. Terus kemudian yang ketiga, bahwasanya yang selama ini pola kita itu ya, sampah itu semuanya ke TPA, ya sekarang sampah itu harus semakin kecil ke TPA. Bagaimana? Ya harus diselesaikan di sumber begitu. Kalau di kabupaten itu sumbernya di sumber sampah dari salah satunya rumah tangga. Kalau di TPA sumbernya sampah TPA dari mana? Dari kabupaten kota kan begitu. Jadi tanggung jawab kita untuk menangani sampah itu tidak cukup hanya membayar retribusi atau membayar langganan sampah. Itu tidak menyelesaikan, tapi hanya apa? Memindahkan masalah. Ya, seharusnya masalah di kita dipindahkan ke pihak yang lain begitu. Nah, ya pihak lain mana? Ya nanti tekan TPA, ya mungkin nanti dengan pengelola sampah dan sebagainya.